Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa ma ba'd. Kaifa halukunna ya banati? Tayyib la'allakunna fi khair wa afiyah. Fa insyaallah fi hadhihi al-fursah سنأخذ الموضوع الجديد في درس العقيدة فركزنا معي من غير تحريف ولا تعطيل في الصفحة 26. نعم افتحنا الكتاب. من غير تحريف هنا معناه تغيير الألفاظ الأسماء والصفات أو تغيير لمعانيها. نعم أي بمعنى هذه المسألة في مسألة الأسماء والصفات لله تعالى، فلا يجوز لنا أن نحرف الأسماء والصفات ولا نعطلها. نعم إذن من غير تحريف هنا معناها يعني تغيير الألفاظ الأسماء والصفات أو تغيير لمعانيها، وحرام هذا للمسلم أن نحرف في الأسماء والصفات لله تعالى. نعم فهمتن التغير صحيح؟ نعم سنعرف فيما بعد في المثال يعني التحريف هنا لغة التغيير وإمالة الشيء عن وجهه، والاصطلاح هو التغيير لألفاظ الأسماء والصفات أو معانيها. Nah, artinya di sini at-tahrif itu mengubah dari segi lafaz atau maknanya dari nama-nama Allah dan sifatnya, dan itu haram ya bagi orang muslim, haram untuk mengubah lafaz atau makna dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Nah, at-taghyir di sini merubah alfaz al-asma wa sifat atau taghyir li ma'aniha. Lughatan wa istilahan fil lughah al-arabiyyah huna lughatan at-taghyir wa imalatu syai' an wajhihi, wal istilah huwa at-taghyir li alfaz al-asma'i was sifat au ma'aniha. Nah, fahimtunna sah? Nantakil. Nah, huna at-tahrif qisman. Nah, at-tahrif qisman huma al-awwal tahriful lafz. Misal kaqaulihim him huna yarji ila man yuharrif. Fahimtun? Nah, kaqaulihim fi istawa. Maknahu yaqulun istawla, wa makna wajaa rabbuk bimakna amruhu. Naam. Fa bimakna huna fi tahrifil lafz. Jadi maksud dari tahrifil lafz di sini, misal itu ketika orang yang kafir melakukan tahrif di dalam asma'i was sifat, jadi mengartikan istawa 'alal arsy, itu istawa di sini istaula katanya. Padahal istawa dan istaula itu tidak sama dan tidak bisa diartikan istaula ya. Dan waja'a rabbuk kadzalika diartikan amruhu, padahal tidak seperti itu artinya di dalam Al-Quran. Jadi mereka yuharrifunal lafz fil asma'i was sifat.
Dan ini tidak boleh bagi kita seorang muslim, ya. Wa atsani at-tahrif al-ma'nawi. Nah, di sini tahrifnya di maknanya. Kalau tadi di lafadznya, ya, diubah. Nah, sekarang di maknanya. Nah, pahami? Ka qaulihim fi qaulihi subhanahu wa ta'ala wa kallamallahu Musa taklima ay jarahahu bi adhafir al-hikmah tajrihan. Di sini arti ayat dari wa kallamallahu Musa taklima artinya bukan jarahahu bi adhafir al-hikmah tajrihan, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memang benar-benar berbicara kepada Musa, ya. Tapi orang yang ingin melakukan tahrif, yaitu orang kafir, ya, itu mengartikan beda dari tafsir-tafsir yang ada. Mengartikan bahwa ini artinya jarahahu bi adhafir al-hikmah tajrihan. Padahal tidak seperti itu. Nah, kita sebagai orang muslim tidak boleh melakukan at-tahrif fil asma'i was sifat. Seperti yang mereka lakukan seperti ini, ya. Nah, lanjut. Nah, sekarang wala ta'til. Nah, ya. Wala ta'til di sini wa huwa lughatul ikhla'. Nah, wa huwa fil lughah al-ikhla, gitu ya maksudnya. Yuqal, misal, ya, kalau dalam kamus itu yuqal hidul atar. Nah, artinya itu khala minaz zinah. Jadi menganggap tidak berhias seperti itu, tidak ada seperti itu, ya. Menghilangkan dari yang ada, seperti misalkan disebutkan di dalam Al-Quran bahwa Allah memiliki tangan, tetapi ketika orang melakukan ta'til di asma'i was sifat, maka mereka tidak akan percaya akan adanya tangan. Bahkan mereka meniadakan tangan itu, seperti itu. Itu tidak boleh bagi seorang muslim. Jadi ketika Allah mengatakan bahwa Allah memiliki tangan, kita harus percaya, ya. Nah, at-ta'til salasatu aqsam. 3 macam. Hum Yang pertama, ta'til al-masnu' min sani'ihi, ya. Ta'til al-masnu' min sani'ihi. Jadi di sini misalkan ka ta'til al-falasifah alladzina za'amu qidam hadhil makhluqat wa annaha tatasarraf bi tabi'atiha. Itu di safha 27, di situ ada macam-macam, ya. Itu ada penjelasannya juga. Al-awwal ta'tilul masnu', min sani'ihi. Seperti misalkan orang falasifah itu, ini sekelompok orang yang mengatakan bahwa manusia itu terserah mau melakukan apa saja. Jadi seakan-akan Allah itu tidak mengontrol mereka. Padahal apa yang kita lakukan itu takdir, ya, takdir yang sudah ditulis di Lauhil Mahfud. Nah, mereka mengatakan tidak seperti itu. Bahkan manusia itu katanya terserah mereka mau melakukan apa saja dan tidak ditakdirkan oleh Allah. Nah, ini tidak boleh, ya. Jadi mereka seakan-akan meniadakan qudratullah, meniadakan kekuasaan Allah yang Allah itu bisa mentakdirkan apa-apa yang terjadi di dalam makhluknya. Nah, ini berarti Allah itu qadir, ya. Sedangkan mereka, para falasifah, tidak menganggap kalau Allah itu bisa memberikan takdir buruk dan baik kepada kita. Dan yang kedua, ta'til as-sani' min kamalihi al-muqaddas. Nah, di sini maksudnya ta'tilus sani. Sani itu siapa?
Kalau tadi al-masnu itu kita yang diciptakan. Kalau sekarang ta'tilus soni min kamalihi al-muqaddas. Jadi as-soni itu yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di kitab itu misalnya bita'til asma'ihi wa sifatihi kata'tilu jahmiyah wa ashbahahum minal mu'tazilah wa ghairihim. Jadi kayak Jahmiyah, Mu'tazilah ini adalah orang-orang sekelompok orang yang tidak sepaham dengan Islam. Jadi mereka kafir, ya, mengatakan bahwa sifat-sifat dan nama-nama Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran itu tidak benar. Mereka meniadakan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, dan ini tidak boleh kita lakukan, ya. Dan yang terakhir ta'til haq muamalatihi. Ya, di kitab bitarqi ibadatihi au ibadah ghairihi ma'ahu. Ya, jadi ta'til di sini meniadakan ibadah-ibadah yang sudah Allah perintahkan kepada kita, ya. Jadi ketika kita disuruh untuk sholat dan puasa Ramadan, kita wajib untuk melaksanakan, bukan begitu? Nah, tetapi sekelompok orang yang kafir, ya, mengatakan bahwa itu tidak ada seperti itu. Jadi ta'til, mereka meniadakan ibadah-ibadah yang ada seperti itu. Nah, lanjut, wala ta'til. Nah, wala ta'til di sini maknanya apa? Wa huwa ta'yin kannuhu as-sifah. Di sini kaunuhu, ya, mungkin, ya. Kaunuhu as-sifah, tapi di kitab kannuhu, tapi kalau diartikan tuh kaunuhu. As-sifah yuqalu kayyafa asy-syai' ay ja'alahu aw ja'ala lahu kayfiyah ma'lumah. Wa qad su'ila Malik rahimahullah ta'ala faqil ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Kaifa istawa? Faqala al-istiwa ma'lum wa kaif majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Di sini dijelaskan bahwa ta'til di sini kan kita meniadakan, ya. Iya, talibat ini wala takyif, ya, wala takyif. Jadi diubah yang judulnya itu wala takyif. Nah, ini ada di safha 27, ya. Tadi kan ta'til sudah, sekarang takyif, ya, diubah ini maudhu'nya wala takyif. Di safha rakam 27. Nah, maknanya apa? Wa huwa ta'yin kaunuhu sifah yuqalu kayyafa asy-syai' ay ja'ala lahu kayfiyah ma'lumah wa qad su'ila Malik rahimahullah. Jadi di sini artinya takyif, ya. Takyif itu ta'yin itu kita ingin tahu, selalu ingin tahu bagaimana sifat-sifat Allah. Misalkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala 'alal 'arsy, alaysa kadzalik? 'Alal 'arsy istawa, jalasa, ya. Nah, terus apakah boleh kita menanyakan, ya Ustazah, kaifa istawa? Bagaimana duduknya? Boleh tidak? Haram, ya. Tidak boleh bagi seorang muslim menanyakan bagaimana Allah istawa, bagaimana Allah memiliki tangan, bagaimana Allah melihat, bagaimana Allah mendengar. Nah, kita tidak boleh menanyakan, ya. Jadi ketika kita sudah beriman kepada Allah dan beriman kalau Allah itu memiliki tangan, memiliki mata, memiliki telinga, maka kita tidak boleh menanyakan bagaimana Allah mendengar, bagaimana Allah melihat, ya. Kita tidak boleh menanyakan seperti itu. Nah, ketika Imam Malik rahimahullah, Imam Malik tahu, ya, Imam Malik ditanyakan kaifa istawa. Nah,
Maka jawaban beliau apa? Al-istiwa. Al-istiwa itu masdar dari istawa. Al-istiwa ma'lum. Nah, al-istiwa itu katanya jelas, ya, jelas diketahui dalam Al-Quran karena Allah itu istawa. Al-istiwa ma'lum wal kaif majhul. Nah, tetapi kaifa maksudnya bagaimana Allah itu duduk atau bagaimana Allah itu istawa alal arsh itu majhul. Jadi tidak diketahui, ya. Wal iman bihi apa? Wajib. Nah, dan mengimani bahwa Allah itu yastawi alal arsh itu wajib. Dan wasu'al anhu bid'ah. Nah, dan siapa yang menanyakan itu bid'ah. Jadi tidak diperbolehkan, ya. Seperti itu. Nah, lanjut. Di sini wala tamtsil. Nah, tadi kan sudah dikatakan ghairu tahrif, ya, tidak boleh mengubah kita. Jadi misalkan dari maknanya, dari lafadznya tidak boleh mengubah artinya. Dan juga kita sudah katakan wala ta'til. Ta'til itu meniadakan, ya. Ketika Allah dikatakan Allah memiliki tangan, kita harus percaya bahwa Allah memiliki tangan, ya. Terus yang ketiga tadi apa? Wala takyif. Nah, tidak boleh menanyakan bagaimana, kaifa. Itu tidak boleh. Nah, sekarang yang terakhir wala tamtsil, ya. Wala tamtsil di sini maknanya at-tamtsil huwa at-tashbih. Nah, at-tashbih, ya. Menyerupai, ya. Menyamakan seperti itu. Fatashbih wal mathil wan nadhir alfaz mutaqaribah. Nah, jadi at-tashbih, al-mathil, an-nadhir di sini muradif, ya. Nah, artinya itu menyamakan seperti itu, mutaqaribah, ya. Fala tamathala sifatahu bisifati khalqihi fa innahu la mathila lahu wa la syabiha lahu wa la nadhira lahu la fi dhatihi wa asma'ihi wa la fi sifatihi wa af'alihi. Jadi di sini katanya kita tidak boleh menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Misalkan Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Nah, apakah tangan Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta sama dengan makhluknya yang dicipta? Sama atau tidak? Tidak, ya. Tidak disamakan tangan pencipta dengan yang diciptakan. Nah, jadi seperti ini, ya tholibat. Ketika kita misalkan dikatakan oleh orang lain, kamu memiliki tangan, kucing memiliki tangan. Apakah kita mau? Apakah kita ridho kalau tangan kita disamakan dengan kucing? Tidak, ya kan? Marah kita, ya. Nah, apalagi makhluk dengan Khalik, apalagi kita dengan Allah yang menciptakan kita, itu tidak sama. Seperti itu, ya. Kita saja dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, misalkan kita dengan hewan saja Allah bedakan, apalagi dengan Sang Pencipta, ya, yang Maha Besar, yang Maha Penguasa, beda, ya. Tapi jangan dibayangin, ya, cukup kita imani saja, tidak usah ditanyakan bagaimana Allah memiliki tangan, bagaimana bentuknya, ya, tidak boleh. Intinya tidak sama dan tidak bisa disamakan, ya. Nah, dalilnya mana, Ustazah? Di sini dalil laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir, ya. Wa huwas sami'ul basir. Jadi tidak ada yang bisa menyamai Allah, dan Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. At-tashbih di sini ada dua macam. At-tashbihu qisman huma. Yang pertama, ya, tashbih al-makhluk bil khaliq. Menyamakan al-makhluk, kita sebagai makhluk, dengan khaliq, dengan Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti katashbihin nasara Isa billah.
Jadi orang Nasoro ya Tholibat, mereka menyamakan Isa ibnu Maryam dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menuhankan Isa ya, menjadikan Isa itu sebagai Tuhan mereka. Nah, ini tasbih. Jadi menyamakan Isa itu dengan Allah. Nah, ini haram. Ini yang pertama ya. Yang kedua, tashbih al-khaliq bil makhluk. Jadi kalau tadi menyamakan manusia dengan sang pencipta, nah sekarang menyamakan sang pencipta seperti makhluknya, seperti yang dicipta. Seperti kaqauli al-musyabbah lillah yad ka'aidina. Nah, seperti yang Ustazah jelaskan tadi, jadi menyamakan tangan Allah dengan tangan manusia itu tidak boleh ya. Haram hukumnya ya Tholibat ya. Nah, dan di halaman 29 di situ ada ayat ya. Nah, ada di paragraf sebelum akhir, bal yu'minuna bi anna Allah laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Nah, di sini artinya kita harus mempercayai ya bahwa Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluknya, dan Allah itu maha mendengar dan maha melihat ya. Nah, di sini laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir ya. Di ayat yang mengatakan laisa kamitslihi syai', di sini ruddun 'alal musyabbah al-mumatsalah. Jadi di sini dalil ini bisa kita gunakan kepada orang yang mengatakan bahwa Allah itu sama dengan makhluknya ya. Bilang saja kepada dia, laisa kamitslihi syai', ya, Allah itu tidak bisa disamakan ya. Seperti itu ya. Terus yang wa huwas samiul basir, di sini bisa kita katakan kepada orang yang mengatakan bahwa Allah itu tidak memiliki pendengaran, Allah itu tidak memiliki penglihatan ataupun tidak memiliki mata. Nah, ini jika kita menemukan orang kafir yang mengatakan bahwa Allah itu tidak memiliki pendengaran, maka kita bisa mengatakan wa huwas samiul basir. Nah, ini dalil dari Al-Qur'an ya, bahwa Allah itu memiliki mendengar dan maha melihat, seperti itu. Ya, berarti alhamdulillah kita cukupkan sampai di sini dulu. Semoga kalian paham. Jadi jika tidak paham, diulang lagi video ini sampai paham. Nah, tapi kalau masih ada keganjalan, nah ditanyakan langsung kepada Ustazah ya. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan mengupas tuntas ya, Masya Allah, mengupas tuntas faidah-faidah yang dari ayat yang sudah kita baca tadi, yang mana laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir ya. Masya Allah, Allah memberikan kita kesempatan untuk mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifat Allah, dan apa yang tidak boleh kita lakukan dan apa yang boleh kita lakukan. Maka ya banati dipahami baik-baik, dan tugas kita adalah mengaplikasikan dalam sehari-hari. Artinya ketika kita memiliki masalah ya, kita meminta kepada Allah, karena Allah kenapa? As-Sami', ya, maha mendengar apa yang diminta oleh hambanya, apa yang didoakan oleh hambanya. Jadi kita harus mengimani. Nah, seperti itulah mengaplikasikannya dalam sehari-hari. Jadi ketika kita memiliki masalah dan bingung mau mengatakan kepada siapa, kalian salah. Berarti kalian masih belum beriman sepenuhnya bahwa Allah itu maha mendengar ya. Bahkan lebih mendengar lagi daripada makhluknya. Nah, dan juga misalkan kita menginginkan ingin melakukan sesuatu, entah itu kebaikan, nauzubillah ya, kalau kita berniat untuk melakukan keburukan, ya tidak boleh ya banat. Dan kita harus mengimani Allah itu loh maha mendengar, Allah itu loh maha melihat ya. Jadi meskipun kalian melakukan kebaikan, misalkan bersedekah di waktu malam gelap gulita, tidak usah sedih, karena Allah akan tahu. Dan Allah itu tidak pernah tidur.
Allah itu akan mencatat amal kebaikan kalian, merekam dan akan diperlihatkan nanti di akhirat. Jadi seperti itu ya Barat, cara mengaplikasikan apa yang sudah kita ketahui tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Maha Pengasih juga ya. Barakallahu fikunna wa fina jami'an. Bagi yang belum paham langsung ditanyakan kepada Ustazah. Barakallahu fikunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.